الحمد لله القائل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang baik, di tempat yang terbaik. Kita mensyukuri dari berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan suasana menikmati bulan yang terbaik ini Allah bimbing kita istiqamah untuk tetap menikmatinya walaupun Ramadan nanti meninggalkan kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan fikih yaitu tentang salatul qasar. Salat qasar. Salat ini adalah disebabkan adanya safar. Makanya sholat dalam kondisi apapun tidak mungkin ditinggalkan. Walaupun saya tidak tahu ketika perjalanan, misalkan dari Jakarta menuju Malang dengan kendaraan kereta, saya lihat hanya beberapa orang saja itu yang sholat di gerbong yang saya duduki itu. Ada ilmu lain apa enggak gitu ya? Walaupun tetap dalam safar kan kita tetap melakukan sholat. Nah ini penting kita pahami. Memang dalam safar ada masyaqqah. Memang dalam safar ada kesulitan. Tapi yang namanya sholat itu tidak mungkin ditinggalkan. Yang namanya sholat itu tidak mungkin kita tunda. Qasar ini adalah wasafar lahu ta'sir fil qasar bittifaq. Kalau sudah bicara safar, ittifaq ulama ada qasar. Artinya dalam safar itu tidak ada istilah meninggalkan sholat. Walaupun memang nanti akhirnya orang mengalami kesulitan betul di dalam safar itu, sehingga dia mengambil qadha, walaupun itu khilafnya sangat luar biasa. Tapi yang jelas akhirnya tetap kita tidak mungkin meninggalkan sholat. Wa amal qasru fa innahu ittafaqal ulama ala jawazi qasri shalah lil musafir. Bahwa ketika seseorang mengadakan safar, ulama bersepakat bahwa dalam safar itu ada qasar salat. Kecuali ada pendapat. Pendapat ini qaulus syadz, pendapat yang tidak umum. Hal ini didasarkan oleh firman Allah, in hibtum ayaftinakumul ladzina kafaru. Ayat ini annal qasra la yazud illa lil khaib. Ayat ini dijadikan dasar bahwa sholat qasar itu boleh dilakukan ketika dalam ketakutan, ketika akan diserang oleh orang-orang kafir. Ini pendapat hanya ini saja, tidak ada yang lain. Makanya dalam fikih disebut qaulus syadzun.
pendapat yang sangat lemah. Wa qalu inna nabiy alaihi salatu wassalam inama kusira li'annahu kana khaipan. Walaupun memang dikatakan Rasulullah melakukan sholat pada waktu itu adalah dalam keadaan khaif. Khaif itu ketakutan dalam waktu itu ketika ketakutan diserang oleh orang-orang kafir. Tapi ulama bersepakat bahwa kalau sudah bicara safar berarti bicara qasar. Kaitan dengan qasar ini ada beberapa hal. Pertama, fi hukmil qasri. Sebetulnya hukum qasar itu wajib atau sunnah atau boleh. Nanti kita bahas lebih lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, fil masafa allati yajibu fiha al-qasr. Masalah kedua adalah jarak. Perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain itu jaraknya berapa? Walaupun nanti ada pendapat pokoknya kalau sudah keluar dari rumah itu udah safar. Ada pendapat begitu, ya. Yang ketiga, fi safar alladhi yajibu fil qasr. Ketika kita boleh safar, ya. Perjalanan kita itu perjalanan untuk apa? Karena kalau orang berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain kan macam-macam itu, ya, niatnya macam-macam. Nah, safar yang seperti apa? Ketika dia melakukan perjalanan tadi sehingga dia dibolehkan bahkan diwajibkan untuk qasar. Masalah yang keempat adalah fil modil ladzi yubda fi al musafir bit taksir. Ketika bapak mau musafir lalu bapak mau qasar, mulai qasarnya di mana? Ya, mulai qasarnya di mana? Apa di rumah? Bapak mau naik pesawat misalkan ke Soekarno Hatta menuju Medan, ya. Apakah bapak mulai qasarnya dari rumah atau nanti qasarnya di bandara, atau nanti qasarnya sudah keluar dari Royal 2? Nah, itu nanti masalahnya nih, ya. Yang kelima, fi miqdaruz zaman alladhi yajujul musafir fi idza aqama fi maudin ayuqasirus shalah. Ketika bapak mengadakan perjalanan dari Tangerang menuju Surabaya, bapak musafir, bapak boleh qasar. Berapa hari bapak boleh qasar itu? 1 hari, 2 hari, 3 hari ketika bapak berada di luar kota. Misalkan dalam tugas luar tadi. Lalu bapak berapa hari qasarnya di situ? Apa selama di situ qasar terus atau seperti apa? Inilah 5 hal, ya, yang kita akan pahami lebih jauh beberapa hal kaitannya dengan qasar. Yang pertama, hukmul qasri. Apa sebetulnya hukum qasar itu? Artinya ketika kita mengadakan perjalanan, ya, lalu apakah hukum qasar itu? Fa amma hukmul qasri fa innahum ikhtalafu fi ala arba'ati aqwal. Ternyata para ulama masih berbeda pendapat hukum qasar ini. Faminhum man ra'a anal qasra huwa fardul musafir al muta'ayyin alaihi. Pendapat pertama yaitu yang disampaikan oleh Abu Hanifah dan para sahabatnya serta Al-Kufiyun. Mereka mengatakan bahwa qasar itu adalah fardu ain. Qasar itu adalah fardu ain.
Wa minhum man ra'ana al-qasra wal itmam kilahuma fardun mukhayyar lahu. Pendapat yang kedua itu dari ashabus Syafi'i, qasar dan tidak qasar itu adalah pilihan. Mau qasar boleh, mau tidak juga boleh. Karena dalam musafir sekarang ini kan sebetulnya nyaman-nyaman saja kan. Bapak datang dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian mampir di rest area ini, nyaman ya ketika mengadakan perjalanan tersebut. Maka pendapat yang kedua ini, yang pendapat ini dari ashabus Syafi'i mengatakan mukhayyar, boleh milih mau dikosor atau tetap sempurna. Jadi zuhurnya tetap 4, tidak 2. Yang ketiga, man ra'a anal qasra sunnah. Pendapat yang ketiga ini, qasar itu sunnah, mau qasar boleh, tidak pun boleh. Yaitu pendapatnya Malik, dan ini adalah pendapat yang sangat masyhur. Kemudian wa minhum ra'a annahu rukhsah wa anal itmam afdal. Kemudian yang keempat, qasar itu adalah rukhsah, dan kalau dilakukan ini afdal. Kelihatannya ini yang banyak diambil ya. Qasar ini adalah rukhsah. Ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i di dalam riwayat yang masyhur bahwa untuk qasar ini adalah rukhsah. Rukhsah itu apa? Hadiah. Sesuatu yang dia kalau diberikan maka lebih baik diterima. Ini pendapat yang secara umum banyak dipahami atau diamalkan karena rukhsah. Wa sababu fi ikhtilafihim, kenapa mereka dari 5 pendapat para ulama ini terjadi perbedaan pendapat. Mu'aradatul makna ma'kul disigotil lafzi al-manqul. Terjadi pertentangan antara al-mana' ma'kul. Mana ma'kul itu masuk akal. Kalau dalam perjalanan itu kita ada kesulitan, maka dengan kesulitan itu kita dibolehkan untuk qasar. Ya. Al-lafzul manqul, atau karena ada riwayat hadis menjelaskan kaitannya tentang safar tersebut ya. Jadi secara logika dan secara teks ya. Jadi terjadinya perbedaan pendapat ini memang ada pendapat kaitannya dengan ma'kul, bahwa dalam perjalanan itu ada kesulitan, maka logis kalau dalam perjalanan itu dia boleh dikosor. Tetapi juga bertentangan dalam beberapa hadis, ada pendapat yang tidak menyatakan tidak perlu kosor. Wa mu'aradatu dalilul fi'al lil ma'na al ma'kul wal sigatil lafzil manqul. Kemudian ada dalil yang dilakukan oleh Rasulullah bahwa dia melakukannya itu adalah baik dia melakukan qasar dan tidak qasar. Wa dzalika al mafhum min qasri shalah lil musafir innama huwa rukhsah limawadi'il masyaqqah. Walaupun sebetulnya dasar yang dijadikan sebagai
penyebabnya adalah karena adanya masyaqqah. Masyaqqah itu adalah kesulitan. Jadi dalam musafir itu ada kesulitan. Bahkan ada menyatakan as-safar itu adalah nisful maut. Safar itu adalah perjalanan yang setengah mati, begitu berat gitu kan ya. Walaupun sebagian orang malah menikmati safar itu ya. Mungkin Bapak yang sudah merasakan nikmatnya mukim, yang sudah merasakan nikmatnya sholat berjamaah, lalu ketika mengadakan safar kalau tidak terpaksa kayaknya malas safar itu ya. Karena kenyamanan dalam ibadahnya sudah tentu berbeda. Nah, maka ketika safar harus dipastikan. Nah, disinilah nanti kita akan mendapatkan riwayat kalau orang ketika mukim, artinya dia tidak melakukan safar, selalu sholat berjamaah. Lalu dia safar, tidak sholat berjamaah. Maka pahalanya tetap seperti sholat berjamaah. Ya, jadi bapak-bapak yang sering safar karena tugas luar kota dan lain sebagainya, dan itu memang berulang, ketika mukim, ketika tidak safar, jadikan momen itu untuk melakukan sholat berjamaah. Dan ketika safar tidak sholat berjamaah, itu pahalanya sama dengan orang yang sehat. Ada dua. Orang ketika sehat selalu dia berjamaah. Lalu sakit. Nah, ketika sakit dia tidak berjamaah. Maka ketika sakit dia tidak berjamaah, maka pahalanya tetap seperti dia berjamaah. Maka bapak-bapak yang sehat-sehat ini, insya Allah besok-besok sakit, iya, iya nggak? Iya, nggak ada tambah tua tambah sehat, nggak ada, ya. Yang ada tambah tua tambah sakit, kemudian innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu sudah biasa itu terjadi. Cuma kita lupa, ya. Makanya orang sehat itu kan tertipu, ya. Ada dua orang yang tertipu. Satu adalah sehat, kedua waktu luang. As-sihhatu wal faragu. Dua waktu itu, ya, kita terjebak. Satu sehat, kedua waktu luang. Apalagi merasa waktu sehat selalu sibuk, sehingga nggak sempat ke masjid. Subuh aja nggak sempat ke masjid. Kenapa subuh nggak sempat ke masjid? Masih tidur, sibuk dengan tidur. Ya, jadi masyaqqah ini menjadi alasan utama ar-rukhsah li mawadil masyaqqah. Kama rakhasalahu fil fitri. Seperti juga rukhsahnya orang boleh buka puasa ketika safar. Cuma kalau safar, ketika orang safar lalu dia tidak puasa, konsekuensinya qadha. Makanya tetap, andaikan dalam safar itu kita masih mampu untuk berpuasa, lebih baik puasa. Karena memang dalam Islam itu tidak ada yang memberatkan kewajibannya. Tetapi kalau puasa boleh, dia safar tidak puasa, tapi ada konsekuensinya, yaitu qadha. Makanya kalau masih sanggup puasa, tidak ada resiko dalam perjalanan, lebih baik puasa. Jadi banyak rukhsah yang lainnya sebetulnya dalam Islam itu. Ketika orang yang sholatnya tidak bisa berdiri, boleh duduk.
Ketika duduk tidak bisa, boleh berbaring. Makanya sholat ini tidak ada alasan untuk ditinggalkan selama masih bisa membedakan antara 100.000 sama 50.000. Artinya masih apa? Masih sadar. Orang sakit, iya. Ada orang sakit sudah tidak bisa membedakan lagi, yang namanya sudah koma dan lain sebagainya. Itu tidak wajib sholat sudah itu. Ya. Tapi kalau sakit berat, tapi begitu lihatin duit 100.000 dia tahu 50, berarti dia harus tetap sholat itu. Ya, tetap dia sholat karena masih makul, masih dia bisa berpikir. Yuridu fi qasdi sholat fi safar, faqala Umar ajibtu mimma ajibtu minhu. Fasaltu Rasulullah sallallahu amma sa'altani anu faqala shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Jadi ternyata qasar itu adalah, kata Umar, ketika Umar bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia itu sedekah. Sedekah yang Allah berikan kepada kamu, maka terimalah sedekah itu. Jadi posisinya masyaqqah dan menjadi rukhsah itu adalah sedekah dari, kata Rasulullah, itu sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mudah, kenapa mengambil yang sulit? Dalam Islam begitu. Ya, ambil yang lebih mudah ya daripada yang sulit. Jangan sampai dipermudah, kalau ada bisa dipersulit. Nah, itu teori lain lagi. Itu teori iblis itu. Itu teori iblis itu. Ya. Kalau dalam Islam, kalau ada yang mudah, ambil yang mudah, jangan yang sulit. Kalau teori iblis, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Itu ada. Ya. Nggak tahu teori itu datangnya dari mana ini. Famafhumu hadza rukhsah. Maka sedekah ini dalam bahasa hukum disebut rukhsah. Rukhsah itu keringanan, atau di dalam ilmu usul fikih disebut takhfif. Ya. Takhfif, diringankan. Wa hadis Abi Kulabah an rajulin min Bani Amir annau atanabi faqala lahu lin nabi inna Allah wa doa anil musafir as-saum wa satrus shalah. Diriwayatkan dari Abi Kulabah, yang dimana datang seseorang kepada Nabi, lalu kata Nabi, sesungguhnya Allah melepaskan bagi orang musafir puasa dan satrus shalah, separuh sholatnya. Maka orang puasa itu boleh, orang musafir boleh tidak puasa. Tapi tadi konsekuensinya harus qadha. Sedangkan yang sholat satrus shalah, separuh sholatnya, dari 4 rakaat menjadi 2, satrun. Ya. Makanya kalau di jamak maghrib dengan isya, ya, maghrib itu tidak boleh dikosor. Ya, kalau isya dari 4 menjadi 2. Kalau maghrib dari 3 menjadi nggak ada. Ya, maghrib tidak boleh dikosor ketika dijamak, baik takdim maupun takhir. Wahuma fis sahih. Wa hadza kullu yadullu ala takhfif wa rukhsah wa raf'ul haraj. Jadi puasa dan sholat qasar tadi adalah itu bukti ada takhfif, keringanan. Makanya saya katakan tadi, dalam perjalanan itu memang ada masyaqqah, tapi masyaqqahnya diberikan rukhsah. Jadi tidak ada alasan ya untuk tidak melaksanakan sholat. Takhfif, rukhsah, wa raf'ul haraj,
menghilangkan kesulitan. Anal qasra huwal wajib wala anahu sunnah. Nah, maka di sini dikatakan qasar itu wajib juga enggak, sunnah juga tidak. Maka pastikan kesulitannya itulah yang menjadi dasar. Walaupun adanya kesulitan tadi kan relatif. Orang menikmati kesulitan itu macam-macam. Ya. Maka ketika dia merasakan adanya kesulitan, ya, dia akan lakukan itu. Tapi hukum asalnya tetap lal wajib wala sunnah. Wajib juga tidak, sunnah juga tidak. Mukhayyar, ya, memilih berdasarkan apa? Berdasarkan fakta di lapangan, apakah ada kesulitan atau tidak. Bapak sekarang ngantuk nggak, Pak? Kalau ngantuk ya ngantuk aja nggak apa-apa. Artinya ngantuk boleh, nggak ngantuk juga boleh kan. Karena ada pengajian tuh Ramadan ba'da subuh tidak ada taklim. Kenapa tidak ada taklim? Terawih Ustadz, apa hubungannya sama terawih? Ngajinya ba'da subuh. Ya. Bahkan sebetulnya kalau secara hukum, ya, terawih itu hukumnya sunnah. Kalau taklim seperti ini hukumnya wajib. Ya. Masa sunnah dikalahkan sama wajib, dikalahkan sama sunnah? Itu terutama yang menjadi pertama yang ngajinya ba'da isya. Terus gimana Ustaz? Yang nggak gimana-gimana. Yang jelas tarawih hukumnya sunnah, taklim hukumnya wajib. Jadi bapak yang ngaji biasa ngaji ba'da isya sekarang nggak ngaji berarti harus cari ngaji sendiri. Makanya perbanyak qiraatul Quran. Ganti untuk menikmati Ramadan itu. Kalau alasan yang ngaji diberhentikan karena tarawih itu sunnah. Cuma lagi-lagi sudah menjadi apa? Sudah menjadi adat. Nah, adat itu menjadi hukum. Maka Bapak sekalian, kita habis tarawih sholat isya itu memperbanyak sujud. Gantinya itu saja sudah. Ini biasa ngaji ba'da isya, tarawihnya enggak, ngajinya juga, nah masalah. Ya. Memperbanyak sujud ini kan kaitannya man qoma Ramadhana. Qoma Ramadan itu adalah sholat ba'dal isya. Kita sebut biasa tarawih. Tarawih di Masjidil Haram sudah dapat diskon sekarang. Dulu 20, sekarang 10 katanya. Tapi saya belum dapat kepastiannya. Bapak mau diskon lagi dari 8? Ya, dari 20 menjadi 10 Masjidil Haram. Dulu 20. Baik, kembali ke sini bahwa menghilangkan al-haraj, menghilangkan kesulitan. Jadi makanya tidak ada perintah Allah itu yang memberatkan. Tidak ada. Ya. Tidak ada perintah Allah itu yang memberatkan. Kalau memang itu secara syariat akan muncul memberatkan, maka syariat menjawab sendiri dengan tadi rukhsah atau tahfif. Sholat tahajud berat apa enggak? Berat. Ya, kalau berat nggak usah dia sunnah. Selesai kan? Tapi kalau amaliyah itu tidak boleh ditinggalkan, tetap harus dilakukan. Kalau dia memberatkan, mesti ada tahfif atau rukhsah. Jadi pekerjaan itu, amaliyah itu tidak boleh ditinggalkan. Cuma dalam syariat, kalau memang pekerjaan itu memberatkan, syariat sendiri yang melakukannya dengan apa?
rukhsah. Nah, makanya sekarang kalau bapak ngantuk rukhsah bukan? Ayo, ya udah Ustaz, berat banget ini. Ya, saya biasa bangun jam 4, setengah 5, ini bangun jam 3. Nah, ya sudah. Antum simpulkan aja, anggap aja rukhsah dan ngantuk-ngantuk dikit. Yang jelas adanya di masjid itu lebih penting. Itu yang lebih penting. Ya, hudur ila majlis yang lebih penting. Ya, untuk bisa. Jadi kenapa ente nggak hadir ke majlis? Daripada ngantuk di majlis mending pulang. Salah. Ya, duduk di majlis. Kalau soal ngantuk itu soal lain. Yang penting ada dulu di majlis. Ya. Wamal arasaladi yu'arid bisighatil ma'na al-maqul wa mafhumu hadil asar fahadisu Aisyah. Furidatis shalah rakaatain wa uqiratis salatu safar wa zida fi salatil hadar. Penegasan hadis yang lain dikatakan diwajibkan sholat 2 rakaat dan itu adalah ditetapkan pada sholat safar. Wazida fi sholatil hadar, dan dalam sholat hadar tetap tidak dikurangi. Wa madalil fi'lul ladzi yu'aridul ma'nal ma'kul wa mafhumul asar al manqul fainu manukila anhu alaihi wasallam min qasdi sholat fi kulli asfarihi. Wa nu lam yasi anhu alaihi wasallam annahu atamma shalah qattun. Jadi memang ada riwayat lain bahwa dalam perjalanannya Rasulullah tidak selalu kalau safar mengadakan safar dengan selalu dikosor. Kadang-kadang juga dia tidak kosor. Nah, jadi dalil yang menyatakan tadi rukhsah secara logika ini ada kesulitan, maka ada rukhsah atau tahfif. Tapi faktanya annahu atamma shalah. Rasul dalam perjalanannya dia tidak melakukan qasar. Artinya kalau bapak dalam mengadakan perjalanan tidak mengalami masyaqqah tadi, ya, itu tetap boleh ya, bukan harus, boleh tidak qasar. Sebab kan begini Pak, kalau bapak mengadakan perjalanan sebut saya dari Tangerang besok mau pulang kampung, ya, mungkin dohornya berhenti, asarnya berhenti gitu ya, maghribnya berhenti, isyanya berhenti. Ada kemudahan itu. Tapi ada pendapat ketika kita dohor, nanti asarnya di sono aja. Kira-kira asar nyampe nggak ke sono? Gitu ya. Kita nggak tahu dalam perjalanan. Ya. Masyaqqah tidak ada. Kita bisa dohor di sini, asar di sini. Tapi ketika kita dohor di sini, nanti asarnya di sana. Ya, Bapak yakin nyampe asar ke sana? Itu ya. Nah, maka ada yang berpendapat sudah lebih baik di qasar. Sudah tentu jamak qasar. Jadi saya punya pengalaman itu. Ya, ketika dari Cirebon menuju Jakarta, Gambir. Ketika itu maghrib sudah sampai. Saya mau sholat, saya bilang saya mau jamak takdim saja. Qasar jamak takdim. Lalu kata istri saya, udah nanti di Gambir aja. Sudah gitu ada orang datang, emang ibu yakin nyampe ke Gambir? Itu kalimatnya itu. Cuma setelah itu orangnya saya lihat mana nggak ada itu kok. Dia ada aja suara begitu tuh. Emang ibu yakin nyampe ke Gambir gitu kan? Nah, baru itu habis itu istri udah sholat aja sholat yuk. Nah itu kan yang namanya dalam perjalanan kan kita tidak tahu. Ya,
Makanya syariat ini kan di samping dia memang ada rukhsah, secara dalil tadi juga ada yang mengatakan bahwa Rasul pun tidak mengadakan qasar, tapi secara makul, secara akal kita tahu dari satu perjalanan akan nyampe ke sana. Itu untuk apa namanya? Untuk supaya kita menjadikan hukum ini memang bukan sekedar memberikan kemudahan, tapi juga adalah memberikan kepada kita untuk berpikir. Dalam perjalanan ini banyak kemungkinan. Sama dalam hidup kita kan banyak kemungkinan kita perjalanan ini kan. Ya. Makanya wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Ya. Jangan sampai kita menunda kebaikan. Saya akan melakukan ini besok. Nyampe besok enggak? Ya, gitu kira-kira. Ya. Dalam hidup ini ada rukhsah, dalam hidup ini ada keringanan, tapi pastikan jangan sampai menunda. Ya. Makanya kan Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Ya Allah, coba kematian saya ditunda, ya, sehingga saya menjadi orang yang soleh. Ketika sehat, ketika rezekinya luar biasa, tapi lupa untuk bersedekah. Nyeselnya kapan? Nyeselnya pas meninggal itu. Jadi ada penyesalan orang yang memang seharusnya bersedekahnya banyak, bisa jadi, tapi sedekahnya tidak serius. Ya. Jadi begitu dia meninggal, nyeselnya bukan kenapa saya nggak beli mobil baru, enggak, ya Allah, enggak nyesel karena enggak, ya. Kenapa enggak saya beli mobil Matic padahal saya pengen ngerasain Matic? Enggak. Nyeselnya apa? Tidak bersedekah. Tidak bersedekah itu pengertiannya sedekahnya enggak banyak. Ya. Pemahaminya begitu. Ya. Jangan memahami enggak bersedekah, enggak. Sedekahnya tidak maksimal. Sebetulnya bisa 10.000 dia setiap hari, tapi cuma 1.000. Nyesel enggak tuh? Nyesel, nggak percaya. Nah, coba. Jadi kalimat menyesalnya itu bukan tidak melakukan, Pak ya. Kalimat menyesalnya kenapa tidak maksimal. Contohnya tadi, sebetulnya bisa 10.000, tapi kenapa 1.000? Sebetulnya bisa 100.000, kenapa 10.000? Apalagi di bulan Ramadan ini, ya. Pamanda bailano sunnah awajaba mukhayyar fa inama hamlu ala dzalika anu lam yasi indahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam atamas shalah. Kalau orang berpendapat bahwa safar ini qasarnya sunnah atau wajib, ya, sebetulnya tidak bisa dikatakan sunnah atau tidak bisa dikatakan wajib. Karena apa? Karena dalam satu amaliyahnya Rasul atamas sholat. Rasul dalam safar dia sholatnya biasa, tidak dikosor. Maka tidak bisa dikatakan wajib atau juga tidak bisa dikatakan sunnah. Jadi biasa saja. Ya. Yang jelas dalam safar pun tetap sholat. Wa mahada sya'nu. Faqad yajib ayyakuna ahadul wajhain, ani imma wajiban mukhayyar wa imma ayyakuna sunnah. Maka kalaupun mau, ya silahkan dipilih, tapi tetap dia tidak wajib atau tidak sunnah. Kembali kepada apa? Kembali kepada masyaqqah yang dirasakan. Kalau misalnya enak-enak saja, sudah tidak perlu apa? Qasar, ya sudah. Ya. Maksud tidak wajib tidak sunnah itu apa? Kan kalau wajib sunnah itu jadi pilihan harus. Sunnah itu kan pilihan juga, Pak.
Pilihan harus dilakukan untuk mengikuti sunnah. Sekarang Bapak sholat duhur di rumah, itu hukumnya apa? Sunnah apa wajib? Ayo. Kalau Bapak sholat duhur berjamaah, hukumnya apa? Sunnah. Sholat berjamaah itu sunnah muakkadah, jelas dasar hukumnya ada. Ya, ketika kita sholat berjamaah di masjid, ya, itu dasar hukumnya. Kenapa kita berjamaah? Hukumnya sunnah muakkadah. Terus kalau Bapak sholat di rumah, ayo apa hukumnya? Ya pokoknya sholat aja Ustaz. Nah itu dia. Ya. Pilihannya harus jelas tadi, ya. Sholat itu sunnah muakkadah berjamaah. Tapi kalau Bapak tidak sholat berjamaah, hukumnya apa? Boleh Ustaz? Oke, boleh. Boleh dengan sunnah, mana yang lebih utama? Nah, jadi jangan sunnah dikalahkan sama boleh. Nanti perhatikan dalam ibadah ini, ya. Sehingga karena ada istilah begini, ada istilah pahala yang banyak itu sebetulnya, saya kasih contoh yang konkret begini, walaupun ini sudah tentu pendapat. Bapak kalau berangkat umroh, berapa biaya umroh? 25 atau 30, ya. Padahal Bapak umrohnya yang kesekian kali itu, ya. Bukan baru, sudah kesekian kali. Kemudian dengan 25 juta itu Bapak wakafkan misalkan ke masjid, mana yang lebih banyak pahalanya? Nah itu ya. Jadi supaya nanti berpikir, jangan terjebak oleh satu amalan kelihatannya, ya. Karena dalam beramal itu kita harus berpikir amal kita di dunia ini supaya ketika kita sudah meninggal, amalnya, pahalanya masih terus mengalir. Bapak umroh 25 juta, ya. Setelah umroh, pahalanya masih mengalir nggak? Enggak. Ini maksud saya dalam beribadah seperti tadi, harus bisa memastikan memang boleh, tapi ada enggak yang sunnah? Memang sunnah, tapi ada enggak yang lebih wajib? Nah, gitu. Ya. Jadi jangan sekedar melakukan ibadah. Makanya ibadah kita kebiasaannya harus dengan dasar. Kembali ke sini, ya. Ini untuk memahami bahwa rukhsah ini adalah bagian, tetapi dikatakan di sini dia tidak wajib, juga tidak sunnah. Karena apa? Rasulullah melakukan safar ini, dia tidak melakukan qashar. Itu dalilnya. Ya. Jadi yang mengatakan sunnah dan tidak, kembali kepada tadi. Kalau sunnah berarti karena tadi ini hadiah dari Allah. Ya. Maksud saya adalah memahami amaliyah ini supaya amaliyah kita lebih maksimal, ya. Kenapa Bapak harus berangkat dari rumah ke masjid? Itu kan ya? Karena tadi ada hukumnya. Kenapa orang meninggal harus disolatin di masjid? Karena orangnya jarang ke masjid. Misalkan begitu. Kalau orang-orang udah sering ke masjid, biasa itu. Itu gambarannya, ya. Saya kira ini baru pada masalahnya apa? Masalahnya pada hukumnya, ya. Nanti mungkin pertanyaannya sudah lewat, ya. Cuma sabar, baru kita jelaskan tentang hukumnya, ya. Anna Nabi kana yutimus shalah fis safar wa yuksir wa yasumu wa yuftir wa yuakhiru duhur wa yu'ajjilul asr wa yuakhirul maghrib wa yu'ajjilul isya. Dalam satu riwayat, ya,
Dikata riwayatkan dari Atha bahwa Nabi yutimus shalah fis safar. Ternyata Nabi tidak melakukan qasar dalam perjalanan. Tapi juga yuqassir. Satu keadaan Rasul melakukannya biasa saja, satu keadaan lain Rasul mengqasar. Inilah yang dalam hukum al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Saya nggak ke masjid Ustaz, kaki saya sakit. Nah, udah ada alasannya tuh. Ya kan? Kaki saya sakit. Tapi kalau dilanjut, ya sakit segitu aja, naik motor aja nyampe. Nanti bisa lagi. Tapi dengan itu sudah ada alasan tidak ke masjid karena kaki sakit. Ilatnya itu udah ada. Ya, tapi kalau ilat itu mau dikoreksi lagi, nah, lagian juga punya anak buah dianterin sama mobilnya juga, anterin saya ke masjid, bisa tuh. Ya. Ilatnya masih perlu dipertanyakan, bisa, tapi ilatnya sudah dijadikan dasar itu ya sudah boleh. Itu namanya tadi al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Kenapa Nabi tidak melaksanakan qasar? Mungkin dalam perjalanannya tidak ada masyaqqah. Kenapa Nabi melakukan qasar? Karena ada masyaqqah. Nah, ini perlu kecerdasan, ya. Wa yusum wa yuftir. Nabi juga dalam perjalanan dia puasa dan kadang-kadang tidak puasa. Bapak berangkat dari Jakarta ke Medan, Bapak puasa apa enggak? Pesawat kan musafir Ustaz. Iya, ente duduk di pesawat cuma 2 jam nyampe itu. Tapi sekarangnya boleh enggak tidak puasa? Boleh, karena musafir. Tapi apakah dalam musafir itu ada masyaqqah? Nah, itu ada pertanyaannya. Ya, kembali pertanyaan tadi. Wa yu'akhiru dhuhur wa yu'ajjilul asr. Ya. Dalam perjalanan kadang-kadang jamak takdim, kadang-kadang jamak takhir. Jadi lagi-lagi tetap kita harus memahami ilatnya, sehingga ilat itu pengertiannya melakukannya bukan ngarang-ngarang sendiri, memang ada dasarnya. Gitu ya. Tadi itu kenapa yang tidak ke masjid? Ya, karena saya sakit. Itu ada ilatnya. Ya. Sama dengan nanti Bapak zakat fitrah. Zakat fitrah itu kalau menurut Imam Syafi'i harus dengan beras. Gitu kan ya? Kalau dengan beras ada masyaqqah enggak nanti bagiinnya berat gitu kan. Ya. Kalau dengan uang itu lebih praktis dan begitu berikutnya. Ya. Intinya ilat itu tidak meninggalkan amalannya. Kita tetap melakukannya berdasarkan ilat tadi, ada reasonnya, tapi tetap melakukan. Maka kalaupun dalam safar ini ilatnya masyaqqah, maka kita boleh mengqasar. Wallahu a'lam bissawab. Mudah